Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina. Beliau sekali-kali datang ke kota Mekah, ya, mengunjungi keluarganya di sana. Suatu saat Nabi Ibrahim, beliau udah sepuh, ya, udah putih jenggotnya. Beliau datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, diketuk pintu rumahnya. Keluar seorang wanita, ditanyalah perempuan ini, gimana kehidupan kalian? Ini nggak tahu nih perempuan kalau itu mertuanya. Artinya Nabi Ibrahim ketika menikahnya Nabi Ismail nggak hadir, karena memang perjalanan jarak dulu jamaah seperti itu. Akhirnya ketika ditanya bagaimana kondisi hidupnya, yang mengatakan, aduh hidup kita susah ya, melarat kita di sini. Tuh Ismail sekarang lagi keluar nyari makanan ya. Berburu Nabi Ismail pada waktu itu. Pokoknya dia mengeluhkan kondisi kehidupan. Selesai cerita, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada perempuan ini, "Idza ja'aka zawjuki faqri'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir atabata babi." Kalau nanti suamimu datang, sampaikan salamku kepada dia dan suruh dia untuk mengganti bandolan pintu rumahnya. Jadi rumah dulu itu jamaah, rumah-rumah di desa itu biasanya rumah itu lebih tinggi, sampai sekarang masih ada lah, lebih tinggi dari tanah, dan di depan pintunya itu ada semacam kayu yang membuat orang itu naik ke atas itu. Ganti itu. Udahlah, Nabi Ibrahim pergi. Selang berapa waktu datang Nabi Ismail. Ceritalah nih perempuan. Tadi ada laki-laki datang wajahnya gini. Pokoknya dia melihat Nabi Ibrahim ini orang yang tua ya, yang nggak bagus dalam pandangan dia. Nabi jemaah. Dia mengatakan orang tua sifatnya kayak gini, dan dia tanya sama aku, bagaimana kehidupan? Aku sebutkan, kita susah hidupnya. Dan engkau sedang pergi berburu. Terus dia ngomong apa lagi? Dia ngomong kalau nanti datang kirim salam sama kamu. Dan dia nyuruh kamu untuk mengganti itu atabatul bab, depannya pintu itu. Apa kata Nabi Ismail? Yang datang tadi itu bapakku. Dan yang dia perintahkan untuk mengganti bandolan bab itu, maksudnya engkau. Sudah engkau sana pulang ke rumah orang tua. Langsung diceraikan tanpa banyak bicara. Maka di sini kita tahulah, ya, siapa Nabi Ibrahim dan siapa Nabi Ismail. Artinya perintah untuk menceraikan itu ada sebabnya. Akhirnya Nabi Ismail ganti istri. Kenapa? Ya, bagaimana seorang Nabi didampingi oleh istri yang nggak menerima dengan kondisi yang ada, yang kerjanya ngeluh, melulu. Ganti istri, Masya Allah. Istri yang kedua ini jamaah. Dapat berapa waktu, Nabi Ibrahim datang lagi. Ketemu sama istri baru. Ketuk pintunya. Ya, istri baru, ahlan wa sahlan ya. Kau mau ketemu Ismail nggak ada, kata Ismail lagi berburu dia, kata dia. Gimana kehidupan kalian, kata dia. Alhamdulillah, kata dia. Padahal tetap kondisi hidup mereka berdua, Nabi Ismail tetap sama, jarang di rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail keluar berburu, dan kita tahu ketika berburu mungkin berhari-hari mereka berburu. Kondisinya sama. Yang berbeda istilah, rumahnya tetap sama. Bukan rumahnya jadi lebih luas, enggak. Yang berbeda apa? Istrinya yang berbeda. Ditanya, alhamdulillah kita hidupnya senang, bahagia, ini itu macam-macam cerita yang indah-indah perempuan ini. Ditanya sama Nabi Ibrahim, makanan kalian apa? Alhamdulillah. Ya, kita makanannya daging ya, minumnya air ya. Sudah, Allah berikan berkah di daging dan air mereka. Terus nanti kalau suamimu datang, aku kirim salam sama dia dan sampaikan kepada dia untuk mengkokohkan bandolan pintunya. Pulanglah Nabi Ibrahim. Selang beberapa waktu datang Nabi Ismail. Tanya, ada orang datang? Kata dia, iya, kata dia. Orang tua, indah orangnya, Masya Allah. Sampai melihat Nabi Ibrahim jadi indah. Kalau tadi istri yang pertama tuh ngelihat mertuanya ini jelek. Kalau di sini udah tua, gini gitu, macam-macam. Subhanallah, jemaah. Ceritakan, dan dia memerintahkan agar engkau mengkokohkan bandolan pintumu ini. Subhanallah. Kata Nabi Ismail, yang datang tadi itu bapakku. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk menjagamu, merawatmu. Subhanallah jemaah. Jadi ini
Selain kita bicara tentang kewajiban taat sama orang tua atau nggak wajib taat, hendaklah para istri harus pinter-pinter ngambil hati suaminya, ngambil hati mertuanya, dan berusaha untuk qanaah dengan apa yang ada di dalam rumah. Kenapa? Qanaah ini jama' kanzun la yafna. Harta yang tidak ada habis. Baik, kemudian dalil yang keempat yang digunakan yang mengatakan wajib adalah wasiat Nabi kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Engkau jangan durhaka sama kedua orang tuamu, walaupun keduanya memerintahkan kepadamu untuk keluar dari duniamu, dari hartamu dan dari keluargamu. Ini wasiat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Maka di sini wajib taat. Ahibati fillah, kewajiban taat kepada orang tua, iya kita sepakat. Wajib taat sama orang tua. Tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang nggak wajib taat. Ada dalil lain yang mengatakan Nabi SAW mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang baik-baik, bukan dalam perkara yang berbahaya. Dan di situ tidak ada kebaikan buat orang tua, membahayakan kehidupan anaknya. Jadi yang dibicarakan adalah ketaatan yang tidak ada maslahat. Tapi kalau ada maslahat, selesai, wajib taat. Ahibati fillah, di sini ada riwayat dari Abu Talha al-Asadi. Qala kuntu jalisan inda Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Suatu saat aku duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa'atahu a'rabiyan. Kemudian datang kepada Abdullah bin Abbas dua orang. Datang orang Badui, datang kemudian memeluk Abdullah bin Abbas. Kemudian ceritalah dua orang ini. Salah satunya mengatakan, inni kuntu abghi ibilan li. Aku ketika itu mencari onta milikku. Dan aku akhirnya singgah di suatu kaum dalam rangka mencari ontanya. Di sana aku menjumpai seorang wanita yang membuat aku kagum kepada dia. Fatazawwajtuha, dan aku menikahi. Kemudian setelah nikah dibawa pulang, ternyata orang tuanya bersumpah untuk tidak menerima kehadiran istrinya. Ada peristiwa seperti itu. Orang tua nggak mau sama istri anaknya. Bersumpah, dan anaknya pun bersumpah. Faqal alaihi alfu muharrar wa alfu hadiyah wa alfu badana in talaqaha. Bapaknya bersumpah, anaknya bersumpah bahwasanya kalau dia menceraikan istrinya, maka dia wajib membayar 1000 budak yang dia bebaskan, 1000 hadiah, 1000 onta, 1000. Nah, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ana billadhi amuruka an tutaliq imra'ata wala an ta'uqqa walidayk." Di mana anak ini bingung, orang tuanya nyuruh dia menceraikan. Bahkan dia bersumpah dengan sumpah yang sumpah dia harus membayar apa yang diucapkan dalam sumpahnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, tapi aku juga tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tuamu. Kondisinya apa yang harus dilakukan? Lalu tanya ini anak ini, fama asna bihadil matrus, apa yang kau lakukan dengan istriku ini? Qala ibrid walidaik, udah engkau berbuat bakti sama orang tuamu. Artinya kondisinya jamaah, ketika orang tua meminta anaknya untuk menceraikan istrinya, bahkan bersumpah, bagaimana sumpah yang berat, maka anak butuh waktu untuk berbakti sama orang tua. Kadang-kadang orang tuanya sakit hati, orang tuanya nggak suka ini itu. Disinilah seorang anak yang baik, dia akan tahu kondisinya. Dia akan berusaha untuk mendidik istrinya agar bersabar dengan sikap orang tuanya, dan memohon kepada orang tua untuk juga bersabar. Sang anak berbakti sama orang, tambah kebaktian sama bapak. Karena di sini kita lihat Abdullah bin Abbas tidak akhirnya menyuruh anak itu untuk menceraikan. Ahibbillah. Kemudian ini ada riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Kala dia mengatakan, ada seorang laki-laki di antara kami itu yang ibunya terus minta kepada anak laki-laki ini agar dia menikah. Sampai akhirnya laki-laki ini menikah. Artinya anak ini berbakti sama orang tuanya. Orang tuanya ingin anaknya menikah. Setelah anaknya menikah, sang ibu minta anaknya menceraikan istrinya.
Kadang-kala kan nih ibu kesian ngelihat anaknya nggak menikah. Anaknya sudah umur ya. Tapi ketika anaknya menikah, subhanallah, sang ibu mungkin cemburu sama istrinya, anaknya. Seakan-akan istri anaknya ini madunya dia. Ada yang seperti itu. Maka akhirnya ketika disuruh menceraikan, anak ini berangkat jumpain Abu Darda. Abu Darda ini di Syam. Dia mengatakan, Inna ummi lam tazal bi hatta tazawajtu. Thumma armaratni an ufar. Anak aku ini bingung dengan sikap ibu. Ibuku itu maksa aku untuk nikah. Terus nyuruh aku menikah. Setelah aku menikah, dia nyuruh aku menceraikan. Qala, lalu apa kata Abu Darda? Sama seperti ucapan Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, Ma ana billadhi amuruka an tufariqa. Aku tidak menyuruhmu untuk menceraikan. Wa ma ana billadhi amuruka an tumsik. Tapi aku juga nggak nyuruhmu untuk tetap menjaga itu perempuan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-walid bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Tadi hadis yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang tua itu adalah pintu surga yang terindah. Kalau engkau mau, engkau jaga pintu itu atau engkau sia-siakan. Lalu orang ini pulang dan dia menceraikan istri. Tapi ingat, ucapan Abu Darda tidak menyuruh untuk menceraikan dan tidak tuh nyuruh untuk tetap menjaganya. Ya udah engkau lihat di mana kondisinya. Ahibati fillah, dan masih ada dalil-dalil lain yang digunakan untuk menguatkan pendapat yang mewajibkan ini. Tapi kalau ana timbang-timbang antara dua pendapat yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan, ana lihat pendapat yang mengatakan tidak wajib menceraikan dalam kondisi sang istri tidak melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Sang istri adalah wanita yang baik sebenarnya, tapi gara-gara orang tua mungkin tadi iri atau cemburu, maka pendapat yang lebih kuat, dia tidak wajib menceraikan istrinya tanpa hajat, tanpa ada sebab yang syar'i. Namun bagi para wanita, para istri, ucapan tidak wajib bukan berarti suami nggak boleh menceraikan istrinya. Ada yang mengatakan nggak wajib, tapi dianjurkan kalau memang menimbulkan keributan, keresahan di dalam rumah. Dan ini disampaikan tadi pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan para ulama menjelaskan. Kalau engkau lihat, udah daripada engkau jadi ribut sama orang tuamu. Orang tua maksa terus, engkau hidupmu jadi nggak nyaman. Maka, ya mungkin lebih baik, tapi ingat tidak wajib. Lebih baik untuk menghindari semua itu, ya ceraikan. Engkau ganti istri yang lain. Ini berkaitan dengan taat dan patuh kepada orang tua dalam urusan menceraikan istri. Maka hendaklah para ummahat untuk memberikan garis bawah dalam masalah ini, agar dia lebih berbakti kepada suaminya, lebih baik sama suaminya, dan kepada orang tua suami. Kenapa? Pintu surganya suami yang terindah itu adalah orang tuanya. Kalau dia dihadapkan kepada dua masalah, istri dan orang tua, maka memilih orang tua itu menjadi solusi buat dia. Di Indonesia ini ada istilah, istri itu ada suratnya. Iya, kita nggak bisa berganti orang tua. Kita nggak bisa berganti pintu surga kita yang terindah, yaitu orang tua kita. Adapun istri, kita bisa berganti istri. Laki-laki itu bisa berganti istri. Maka hendaklah para wanita, sekali lagi Anda sampaikan, berusaha meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kalau keberadaan dia seakan-akan tidak diridhoi oleh mertuanya, kalau keberadaan dia tidak diinginkan oleh kerabat suaminya, yang kemudian mungkin mereka mengompori bagaimana orang tuanya menyuruh nih anak menceraikan dirimu, maka di sini engkau berada dalam kondisi yang harus bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Azza wa Jal dengan taat dan patuh kepada suami dan berusaha berbuat baik sama mertua. Ya, seperti itu, karena masalah ini sering ditanyakan. Dan buat para lelaki, kalau orang tuamu menyuruhmu menceraikan istrimu karena urusan agama, karena sebab yang sesuai dengan syariat, engkau nggak usah berpikir panjang. Pembahasan tadi itu yang kita sampaikan adalah pembahasan yang berkaitan dengan orang tua yang menyuruh anaknya menceraikan istrinya tanpa sebab yang syar'i. Kalau sebabnya syar'i,
maka engkau wajib taat sama orang tua. Istrinya kurang ajar, istrinya nggak taat sama suaminya, ya udah istrinya keluar rumah tanpa izin kemana-mana, kumpul sama laki-laki. Ini sebab syar'i. Orang tua ketika menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, engkau wajib taat dalam kondisi seperti ini. Kejadian Nabi Ismail, istrinya itu memang bukan istri yang soleha, yang suka mengeluh urusannya dunia aja, nggak ada syukurnya, nggak ada terima kasihnya, maka ganti istri. Gimana kondisi anak-anak? Ingat, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Kalau engkau taat sama orang tua, patuh sama orang tua yang memerintahkan kepadamu untuk menceraikan istrimu gara-gara urusan syar'i, maka Allah akan berikan solusi buat engkau. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.